kita sebagai orang yang bergabung dalam organisasi ini juga juru sembelih halal, seperti pada pertemuan atau beberapa pertemuan yang lalu. Memang seorang ahli sembelih sudah semestinya mempunyai muruah, mulai dari adab, bertutur kata, berperilaku hingga beribadah. Karena dulu orang di kampung itu dianggap menyembelih kalau dia sudah orang soleh, kalau kasari dia kampung. Dan kebetulan di salat Jumat ini termasuk paling mudah untuk mengukur kesolehan orang. Kadang orang kampung itu ngamati, jadi anggota juleha, tapi berangkat Jumatan pas khutbah sudah berlangsung. Nah, ini betul-betul kita tekankan Bapak. Jadi kita sudah klik bahwa kita ini juru sembelih halal, ya kita harus memenuhi kriteria atau harapan dari masyarakat. Kita betul-betul menjadi orang yang lebih mungkin kesolehan atau keistiqomah. Jadi kita sampai ada anggota juleha, artinya khutbah kedua setas tangi dulu Pak. Pertama berangkat tangi dulu Pak. Wajah itu sebelumkan waktu itu ditinggali lombok ini menurut saya, karena mudin ini Imam Mudin contoh sedikit banyak kita harus memberikan tauladan kepada para masyarakat di tempat kita. Itu aja mungkin yang pertama. Di moga sarang-sarang. Adapun fadilah sholat Jumat yang menerangkan bahwa barang siapa yang datang sholat Jumat pada gelombang pertama dia dapat unta, gitu. Itu betul-betul ada hadisnya Bapak. Dapat natok, gelombang kedua dapat sapi, sampai bahkan yang sering dipakai guyonan sama anak-anak. Allah betul pas khutbah oleh udol. Dan itu memang bunyinya seperti itu. Baik toh. Itu teks itu teks yang jelas. Dan seperti orang yang mengorbankan telur. Memang ada redaksi hadisnya. Jadi benar ada cilik gitu kan, ya adanya seperti itu. Kalau kita berangkat pas khutbah di faktor lalu, orang yang datang khutbah saja berbicara, tidak mendengarkan, tidak istimewa, maka dia sudah kehilangan pahala Jumat. Nah, itu yang pertama. Monggo sekarang kita akan berulang, meskipun punya turun seragam itu. Sudah terlanjur pakai seragam itu berarti ya kita harus jaga rumah. Minimal sholat Jumat tidak telat, sebelum ada kita sudah ada di masjid. Yang kedua kali Allah menghadiri Quran, kita kadang dilihat oleh masyarakat itu ketika kita berada di tengah-tengah penyampaian khutbah. Kata Rasulullah SAW seperti yang disampaikan para Bilal itu, dan kulta yusrafika yawmal Jumati ansih wal imam yakhutbu faqad lahu, yang bicara, yang yang mengingatkan temannya, ansih dia ngomong, dia ikhlas, itu aja sudah dianggap lagu, dianggap sia-sia. Apalagi yang main HP segala macam. Sekarang kan banyak. Mungkin barangkali ada di antara kita nggak nyadar, ketika khutbah dimulai kita masih balas-balas WA, cek story orang atau cek story diri kita sendiri. Semua tahu itu baik. Itu kita tinggalkan. Karena kita ini mau dan mau sudah terlanjur
yang lebih dari orang awam. Itu yang kedua. Oke. Terus orang hadirin, yang ketiga ya, ingat saya, yang perlu kita jaga lagi setelah kita berangkat takbir, berangkat lebih dahulu, kemudian kita mendengarkan khutbah, menyimak al-istimah. Oke. Yang ketiga, yang perlu kita jaga muruah kita, kehormatan kita sebagai Rasul Allah itu adalah ketika sudah selesai sholat Jumat. Saya itu sering di almarhumah ibu saya, bayang sholat itu sering. Mari salam, berhenti. Paling enggak zikir, yang nggak mau zikir bersama ya zikir sendiri. Yang mau sama-sama dia monggo. Jadi kesannya tak baik. Salam, langsung ngobrol. Apalagi ada berita juleha yang setelah salam langsung turun juga cepat berkah. Waduh, ini apa? Ini juleha tapi oke. Ini kita jaga, hal kecil ini kita jaga, kita perbaiki bersama. Kalau kita juru sembelih halal, karena membutuhkan halalan thayyiban. Maka untuk menjadi thayyiban, kita harus jadi orang thayyib dulu, Pak. Sembelihan kita baik, kita harus menjadi orang baik. Maka kalau kita sholat banyak takfirnya, banyak tidak jamaahnya, bahkan tidak sholat, foto, melakukan maksiat-maksiat terang-terangan, tidak menjaga ibadah. Terus kita nyembelih, Pak. Kalau sah ya sah, Pak. Tapi apakah sembelihan kita ini di tangan kita yang tidak thayyib ini dari daging yang thayyib?